Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disebut melanggar peraturan Gubernur, Pergub, DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day, CFD, di Jalan Sudirman Tamrin, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, di antaranya Sigit Purnomo alias Pasa Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei alias Sony menjelaskan, pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut, karena kegiatan yang dilakukannya merupakan pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Kemudian diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Sony dalam keterangan tertulisnya, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2023. Selain itu, Bawaslu RI juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, kata Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sanksinya bukan di kami hanya memberikan rekomendasi saja. Nanti itu dikembalikan ke instansi yang berwenang. Peraturannya kan seperti itu, kalau ada peraturan lain yang dilanggar kami serahkan ke instansi, ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto. Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, diketahui ditetapkan pada tanggal 22 Januari tahun 2016 dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tertulis bila HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Lalu apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016? Berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 soal pelanggar aturan HBKB diatur dalam pasal 9 ayat 2. Ada dua poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, penyelenggara HBKB akan memberikan surat teguran kepada partisipan sebagaimana tercantum pada format 3 lampiran I Peraturan Gubernur ini, bunyi pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Partisipan yang telah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf E, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan, atau berdasarkan hasil evaluasi tim kerja HBKB, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan surat daftar hitam sebagaimana tercantum pada format 4 lampiran I Peraturan Gubernur ini, bunyi pasal 9 ayat 2 huruf F. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disebut melanggar Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hal itu berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day atau CFD. Saat itu pada Minggu 3 Desember 2023, dirinya membagikan susu gratis di Jalan Sudirman hingga Tamrin. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, di antaranya adalah Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Pangkei alias Sony menjelaskan bahwa pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut, karena kegiatan itu adalah pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Selain itu, Bawaslu Republik Indonesia juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu.
Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, menurut Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun terdapat 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Dengan pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dilansir dari tribunnews.com, Bawaslu Jakpus dilaporkan buntut pemanggilan Gibran terkait bagi-bagi susu saat Car Free Day atau CFD beberapa waktu lalu. Laporan itu diajukan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, melalui kuasa hukumnya Raka Gani Pisani. Dalam dokumen laporan pengaduan, tindakan Bawaslu Jakpus dinilai tidak sesuai dan mengabaikan tindak lanjut Bawaslu RI atas kegiatan bagi-bagi susu tersebut. Padahal menurut TKN, Bawaslu RI sudah tidak menindaklanjuti laporan itu dengan alasan tak cukup bukti pelibatan anak-anak saat CFD yang berarti tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto, mengatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Aksi bagi-bagi susu ini bisa dijerat pasal 7 ayat 2 Pergub DKI nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan Dimas pada Jumat 29 Desember 2023. Pasal tersebut mengatur larangan menggunakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB ataupun CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Sony Pangkei mengatakan pihaknya menemukan data dan fakta baru dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Namun data dan fakta tersebut masih dianalisis lagi untuk mendapatkan detail informasinya. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus memutuskan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka telah melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu imbas aksi bagi-bagi susu yang dilakukannya di Car Free Day atau CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu. Aksi Gibran itu oleh pihak Bawaslu Jakpus dianggap melanggar pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Di dalamnya dijelaskan bahwa pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta organisasi ajakan yang bersifat menghasut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menegaskan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Bawaslu Jakpus tersebut hanya rekomendasi, bukan sebuah putusan. Habibur Rahman menekankan surat yang dikeluarkan Bawaslu Jakpus terkait aksi bagi-bagi susu oleh Gibran di CFD tersebut tidak memuat pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut Bawaslu Jakpus tidak menyatakan Gibran melakukan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Jakpus juga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan Gibran melanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tersebut. Pasalnya, pelanggaran aturan Pergub DKI Jakarta ini bukan kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya, melainkan Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, Habibur Rahman menilai kegiatan Gibran di CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu tersebut tidak melanggar aturan. Pasalnya, kegiatan Gibran membagikan susu gratis kepada masyarakat di CFD tersebut bukanlah kegiatan politik.
Di sisi lain, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Hasan Hasbi, juga merespon terkait kajian akhir dari Bawaslu Jakarta Pusat soal bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran. Hasan Hasbi mengatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, Hasan Hasbi juga menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Pasalnya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi atau Pemprov. Hanya saja, Hasan Hasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Adapun perihal rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Hasbi menilai merupakan suatu hal yang wajar. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Aksi calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di Car Free Day di Jakarta beberapa waktu lalu tampaknya semakin melebar. Terbaru, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus, yakni Christian Neslon Pangke dan seorang anggotanya bagian Divisi Penindakan Dimas Trianto Putro dilaporkan. Keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024. Laporan tersebut didasari atas dugaan Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam menangani persoalan Cawapres nomor urut 2 tersebut. Adapun kelompok yang melayangkan gugatan ini ialah Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta. Mereka mempertanyakan pernyataan Bawaslu Jakpus yang menyatakan Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni pun menekankan ihwal Pergub itu adalah atau bukan produk milik Bawaslu. Ia mengatakan Bawaslu Jakpus yang mengaitkan tindakan bagi susu di Car Free Day dengan peraturan gubernur. Dinilai Pitra, ihwal lembaga pemantau pemilu itu hanya mencari celah kesalahan Gibran. Mereka juga mempertanyakan independensi Bawaslu Jakarta Pusat. Sebelumnya diketahui saudara, Bawaslu Jakarta Pusat telah mengeluarkan hasil kajian atas aksi Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di lokasi Car Free Day Jakarta. Bawaslu Jakpus menyatakan aktivitas Gibran bersama beberapa kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada Minggu 3 Desember 2023 tersebut sebagai melanggar peraturan gubernur. Peraturan yang dilanggar adalah peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Surat hasil kajian temuan tersebut juga ditandatangani dan dicap oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke tertanggal 3 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu namo buddhaya. Hari ini kami ya selaku kuasa hukum dan di sini juga ada yang kami Ketua KPI DKI Jakarta Kongres Pemuda Indonesia Bapak Sabto Wibowo Sutarmesa membuat laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan kode etik ataupun ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Jakarta Pusat. Pasal yang kami laporkan itu yaitu yang pertama pasal 8 huruf C Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 ya, yang berbunyi ya, penyelenggara pemilu itu tidak boleh mengeluarkan pendapat atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Nah, kita menemukan bukti dan mendapatkan bukti dan telah kita berikan kepada DKPP RI bahwasanya ada beberapa anggota Bawaslu ya yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan statement terkait dengan kasus yang katanya masih diproses, tapi dia sudah menyampaikan ini berpotensi melanggar
Pergub DKI ya terkait dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016. Di situ dia sudah membuat suatu pendapat. Bagaimana mungkin seorang penyelenggara pemilu itu mengeluarkan suatu pendapat ya, yang perkara ini sedang dia proses. Gitu loh, belum ada keputusan. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menilai keterangan Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus dengan Bawaslu RI berbeda, yakni terkait persoalan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu gratis di Car Free Day. Seperti diketahui saudara, keterangan Bawaslu RI dengan Bawaslu Jakpus berbeda dalam menyikapi dugaan kasus pelanggaran yang menyeret putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Bawaslu RI sebelumnya menyimpulkan bahwa aksi Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangke alias Sony Pangke menjelaskan aksi Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Menurut Sony, kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2 itu melanggar peraturan gubernur nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait HBKB itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beda keterangan Bawaslu RI dan Bawaslu Jakpus itu pun menuai pro dan kontra di tengah laju perjalanan pasangan calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2024. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni mengaku heran dengan sikap Bawaslu Jakarta Pusat yang tak sejalan dengan Bawaslu RI. Padahal menurutnya, kewenangan Bawaslu RI lebih kuat dibanding Bawaslu Jakarta Pusat yang berada di bawah Bawaslu RI tersebut. Penyelenggara pemilu itu menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. Ini kalau dia sudah keluar-keluar di publik, berarti kan itu kan bukan rahasia publik lagi. Sudah menjadi konsumsi publik. Gitu loh. Artinya apa? Bawaslu RI ya pada tanggal 28 Desember 2023 telah menyampaikan ya bahwasanya tidak ada pelanggaran pemilu di acara Car Free Day yang dihadiri oleh Gibran Rakabuming. Nah ini. Jadi dilakukan ini Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming dalam kasus bagi-bagi susu di Car Free Day. Nah anehnya lagi, ini sudah dinyatakan oleh Bawaslu RI, akan tetapi kasus yang masalah Car Free Day ini diproses oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Sebenarnya ini mereka menghormati Bawaslu RI atau tidak? Gitu. Terus yang kedua, mengenai pasal yang katanya itu berpotensi melanggar Pergub, peraturan gubernur. Saya pertanyakan, peraturan gubernur itu produk dari siapa? Apakah itu produk Bawaslu? Apakah itu produk pemilu? Pergub itu yang disampaikan oleh salah satu divisi penegakan umum Bawaslu Jakarta Pusat itu adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau memang yang dikeluarkan Gubernur, pertanyaan saya, apakah Bawaslu ini di bawah naungan daripada Gubernur DKI Jakarta? Itu aja permasalahannya. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menyebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus ini tidak profesional, yakni dalam menangani persoalan yang menyeret calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan pihaknya ini maksud kami, bahkan KPI DKI ini melaporkan Ketua Bawaslu Jakpus yakni Christian Nelson Pangke alias Sony Pangke dan seorang anggotanya di Divisi Penindakan Dimas Triyanto Putro, di mana keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024 hari ini. Pihak KPI DKI juga mengaku disambut dengan baik oleh DKPP RI dalam melaporkan hal tersebut. Pihak kuasa hukum KPI DKI Jakarta juga menunjukkan bukti surat laporan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Jakpus dan seorang anggotanya tersebut.
Ia pun menyayangkan terkait tindakan Bawaslu Jakarta Pusat yang tidak selaras dengan keterangan Bawaslu RI buntut persoalan aksi Gibran bagi-bagi susu gratis di Car Free Day beberapa waktu lalu. Terima kasih atas kesediaannya menunggu. Mohon maaf, ya kan? Di sini saya mau menunjukkan bukti laporan saya ke DKPP. Dan alhamdulillah diterima dengan baik, disambut dengan baik, dengan ramah, dan semoga diproses secepatnya. Nah, terkait pelaporan ini, karena di sini saya melihat pada tanggal 28 bahwa Bawaslu Pusat itu juga menyatakan Gibran itu tidak melakukan pelanggaran, ya kan? Jelas. Bawaslu Pusat loh, bukan Jakarta Pusat ya. Nah, di sini kenapa Bawaslu Jakarta Pusat mempermasalahkan tentang Car Free Day, kan gitu. Sedangkan dari pusatnya sendiri sudah bilang ini tidak ada masalah dan tidak ada pelanggaran. Sekarang apa salahnya? Misalkan rekan-rekan sekalian lagi olahraga, ya kan? Haus, pastinya dong, ya kan? Ada yang misalkan dari produk mana, atau dari carik mana, membagikan aqua atau air mineral lah bahasanya. Nah itu apakah disebut juga namanya pelanggaran kampanye? Saya tanya, ya kan? Namanya pelanggaran kampanye itu bagi-bagi uang. Masa nggak tahu sih? Masa saya harus yang kasih tahu? Dan jelasnya dalam dunia hukum, karena saya seorang lawyer, dia seharusnya tidak menjudge bahwa Gibran ini, Mas Gibran ini bersalah. Jelas dulu, ya kan? Nah itu sudah jelas di situ. Nah, masa bahasanya gini lah. Kalau Bawaslu Pusat tingkatnya presiden, bahasanya gitu ya, kita urutkan. Nah, kalau dari otomatis kan Bawaslu Jakarta Pusat itu kan wali kota atau bupati. Nah, makanya lebih kuat mana kata-katanya ataupun statementnya dari Bawaslu Pusat atau dari Bawaslu Jakarta Pusat. Nah itu aja. Apakah jadi saya aneh ini? Saya bukan dari partai manapun dan saya tidak dari manapun. Saya ini dari, ya saya seorang advokat. Saya warga negara Indonesia. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disebut melanggar peraturan Gubernur, Pergub, DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day, CFD, di Jalan Sudirman Tamrin, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, di antaranya Sigit Purnomo alias Pasa Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangke alias Sony menjelaskan, pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut, karena kegiatan yang dilakukannya merupakan pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Kemudian diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Sony dalam keterangan tertulisnya, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2023. Selain itu, Bawaslu RI juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, kata Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sanksinya bukan di kami hanya memberikan rekomendasi saja. Nanti itu dikembalikan ke instansi yang berwenang. Peraturannya kan seperti itu, kalau ada peraturan lain yang dilanggar kami serahkan ke instansi.
ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto. Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, diketahui ditetapkan pada tanggal 22 Januari tahun 2016 dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tertulis bila HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Lalu apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016? Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 soal pelanggar aturan HBKB diatur dalam pasal 9 ayat 2. Ada 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, penyelenggara HBKB akan memberikan surat teguran kepada partisipan sebagaimana tercantum pada format 3 lampiran I Peraturan Gubernur ini, bunyi pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Partisipan yang telah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf E, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan, atau berdasarkan hasil evaluasi tim kerja HBKB, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan surat daftar hitam sebagaimana tercantum pada format 4 lampiran I Peraturan Gubernur ini, bunyi pasal 9 ayat 2 huruf F. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disebut melanggar Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hal itu berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day atau CFD. Saat itu pada Minggu 3 Desember 2023, dirinya membagikan susu gratis di Jalan Sudirman hingga Tamrin. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, diantaranya adalah Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Pengke alias Sony menjelaskan bahwa pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut karena kegiatan itu adalah pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Selain itu, Bawaslu Republik Indonesia juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, menurut Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun terdapat 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Dengan pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dilansir dari tribunnews.com, Bawaslu Jakpus dilaporkan buntut pemanggilan Gibran terkait bagi-bagi susu saat Car Free Day atau CFD beberapa waktu lalu. Laporan itu diajukan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, melalui kuasa hukumnya Raka Gani Pisani. Dalam dokumen laporan pengaduan, tindakan Bawaslu Jakpus dinilai tidak sesuai dan mengabaikan tindak lanjut Bawaslu RI atas kegiatan bagi-bagi susu tersebut. Padahal menurut TKN, Bawaslu RI sudah tidak menindaklanjuti laporan itu dengan alasan tak cukup bukti pelibatan anak-anak saat CFD yang berarti tidak memenuhi unsur pidana pemilu.
Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto, mengatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Aksi bagi-bagi susu ini bisa dijerat pasal 7 ayat 2 Pergub DKI nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan Dimas pada Jumat 29 Desember 2023. Pasal tersebut mengatur larangan menggunakan hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB ataupun CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Sony Pangkei mengatakan pihaknya menemukan data dan fakta baru dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Namun data dan fakta tersebut masih dianalisis lagi untuk mendapatkan detail informasinya. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus memutuskan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka telah melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu imbas aksi bagi-bagi susu yang dilakukannya di Car Free Day atau CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu. Aksi Gibran itu oleh pihak Bawaslu Jakpus dianggap melanggar pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Di dalamnya dijelaskan bahwa pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta organisasi ajakan yang bersifat menghasut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menegaskan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Bawaslu Jakpus tersebut hanya rekomendasi, bukan sebuah putusan. Habibur Rahman menekankan surat yang dikeluarkan Bawaslu Jakpus terkait aksi bagi-bagi susu oleh Gibran di CFD tersebut tidak memuat pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut Bawaslu Jakpus tidak menyatakan Gibran melakukan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Jakpus juga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan Gibran melanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tersebut. Pasalnya, pelanggaran aturan Pergub DKI Jakarta ini bukan kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya, melainkan Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, Habibur Rahman menilai kegiatan Gibran di CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu tersebut tidak melanggar aturan. Pasalnya, kegiatan Gibran membagikan susu gratis kepada masyarakat di CFD tersebut bukanlah kegiatan politik. Di sisi lain, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Hasan Hasbi, juga merespon terkait kajian akhir dari Bawaslu Jakarta Pusat soal bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran. Hasan Hasbi mengatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, Hasan Hasbi juga menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Pasalnya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi atau Pemprov. Hanya saja, Hasan Hasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Adapun perihal rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Hasbi menilai merupakan suatu hal yang wajar. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Aksi calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di Car Free Day di Jakarta beberapa waktu lalu tampaknya semakin melebar. Terbaru, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus, yakni Christian Nelson Pangkei dan seorang anggotanya bagian Divisi Penindakan Dimas Trianto Putro dilaporkan. Keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024. Laporan tersebut didasari atas dugaan Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam menangani persoalan cawapres nomor urut 2 tersebut. Adapun kelompok yang melayangkan gugatan ini ialah Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta. Mereka mempertanyakan pernyataan Bawaslu Jakpus yang menyatakan Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta.
Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni pun menekankan ihwal Pergub itu adalah atau bukan produk milik Bawaslu. Ia mengatakan Bawaslu Jakpus yang mengaitkan tindakan bagi susu di Car Free Day dengan peraturan gubernur. Dinilai Pitra, ihwal lembaga pemantau pemilu itu hanya mencari celah kesalahan Gibran. Mereka juga mempertanyakan independensi Bawaslu Jakarta Pusat. Sebelumnya diketahui saudara, Bawaslu Jakarta Pusat telah mengeluarkan hasil kajian atas aksi Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di lokasi Car Free Day Jakarta. Bawaslu Jakpus menyatakan aktivitas Gibran bersama beberapa kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada Minggu 3 Desember 2023 tersebut sebagai melanggar peraturan gubernur. Peraturan yang dilanggar adalah Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Surat hasil kajian temuan tersebut juga ditandatangani dan dicap oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke tertanggal 3 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu Namo Buddhaya. Hari ini kami ya pelaku kuasa hukum dan di sini juga ada yang kami Ketua KPI DKI Jakarta, Kongres Pemuda Indonesia, Bapak Sabto Wibowo Sutantoesa, membuat laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan kode etik ataupun ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Jakarta Pusat. Pasal yang kami laporkan itu yaitu yang pertama pasal 8 huruf C Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 ya, yang berbunyi ya, penyelenggara pemilu itu tidak boleh mengeluarkan pendapat atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Nah, kita menemukan bukti dan mendapatkan bukti setelah kita berikan kepada DKPP RI bahwasanya ada beberapa anggota Bawaslu ya yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan statement terkait dengan kasus yang katanya masih diproses, tapi dia sudah menyampaikan ini berpotensi melanggar Pergub DKI ya terkait dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Nomor 12 Tahun 2016. Di situ dia sudah membuat suatu pendapat. Bagaimana mungkin seorang penyelenggara pemilu itu mengeluarkan suatu pendapat ya, yang perkara ini sedang dia proses. Itu loh, belum ada keputusan. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menilai keterangan Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus dengan Bawaslu RI berbeda, yakni terkait persoalan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu gratis di Car Free Day. Seperti diketahui saudara, keterangan Bawaslu RI dengan Bawaslu Jakpus berbeda dalam menyikapi dugaan kasus pelanggaran yang menyeret putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Bawaslu RI sebelumnya menyimpulkan bahwa aksi Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangke alias Sony Pangke menjelaskan aksi Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Menurut Sony, kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2 itu melanggar peraturan gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait HBKB itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beda keterangan Bawaslu RI dan Bawaslu Jakpus itu pun menuai pro dan kontra di tengah laju perjalanan pasangan calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2024. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni mengaku heran dengan sikap Bawaslu Jakarta Pusat yang tak sejalan dengan Bawaslu RI.
Padahal menurutnya, kewenangan Bawaslu RI lebih kuat dibanding Bawaslu Jakarta Pusat yang berada di bawah Bawaslu RI tersebut. Penyelenggara pemilu itu menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. Ini kalau dia sudah keluar-keluar di publik, berarti kan itu kan bukan rahasia publik lagi. Sudah menjadi konsumsi publik. Gitu loh. Artinya apa? Bawaslu RI ya pada tanggal 28 Desember 2023 telah menyampaikan ya bahwasanya tidak ada pelanggaran pemilu di acara Car Free Day yang dihadiri oleh Gibran Rakabuming. Nah ini. Di sini dilakukan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu yaitu oleh Gibran Rakabuming dalam kasus bagi-bagi itu di Car Free Day. Nah, anehnya lagi, ini sudah dinyatakan oleh Bawaslu RI, akan tetapi kasus yang masalah Car Free Day ini diproses oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Sebenarnya ini mereka menghormati Bawaslu RI atau tidak? Gitu. Terus yang kedua, mengenai pasal yang katanya itu berpotensi melanggar Pergub, peraturan gubernur. Saya pertanyakan, peraturan gubernur itu produk dari siapa? Apakah itu produk Bawaslu? Apakah itu produk pemilu? Pergub itu yang disampaikan oleh salah satu divisi penegakan umum Bawaslu Jakarta Pusat itu adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau memang yang dikeluarkan Gubernur, pertanyaan saya, apakah Bawaslu ini di bawah naungan daripada Gubernur DKI Jakarta? Itu aja permasalahannya. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menyebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus ini tidak profesional, yakni dalam menangani persoalan yang menyeret calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan pihaknya ini maksud kami, bahkan KPI DKI ini melaporkan Ketua Bawaslu Jakpus, yakni Christian Nelson Pangke, alias Sony Pangke, dan seorang anggotanya di Divisi Penindakan, Dimas Triyanto Putro, di mana keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024 hari ini. Pihak KPI DKI juga mengaku disambut dengan baik oleh DKPP RI dalam melaporkan hal tersebut. Pihak kuasa hukum KPI DKI Jakarta juga menunjukkan bukti surat laporan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Jakpus dan seorang anggotanya tersebut. Ia pun menyayangkan terkait tindakan Bawaslu Jakarta Pusat yang tidak selaras dengan keterangan Bawaslu RI buntut persoalan aksi Gibran bagi-bagi susu gratis di Car Free Day beberapa waktu lalu. Terima kasih atas kesediaannya menunggu. Mohon maaf, ya kan? Di sini saya mau menunjukkan bukti laporan saya ke DKPP. Dan alhamdulillah diterima dengan baik, disambut dengan baik, dengan ramah, dan semoga diproses secepatnya. Nah, terkait pelaporan ini, karena di sini saya melihat pada tanggal 28 bahwa Bawaslu Pusat itu juga menyatakan Gibran itu tidak melakukan pelanggaran, ya kan? Jelas. Bawaslu Pusat loh, bukan Jakarta Pusat ya. Nah, di sini kenapa Bawaslu Jakarta Pusat mempermasalahkan tentang Car Free Day, kan gitu. Sedangkan dari pusatnya sendiri sudah bilang ini tidak ada masalah dan tidak ada pelanggaran. Sekarang apa salahnya? Misalkan rekan-rekan sekalian lagi olahraga, ya kan? Haus, pastinya dong, ya kan? Ada yang misalkan dari produk mana atau dari carik mana, membagikan aqua atau air mineral lah bahasanya. Nah itu apakah disebut juga namanya pelanggaran kampanye? Saya tanya, ya kan? Namanya pelanggaran kampanye itu bagi-bagi uang. Masa nggak tahu sih? Masa saya harus yang kasih tahu? Dan jelasnya dalam dunia hukum, karena saya seorang lawyer,
dia seharusnya tidak menjudge bahwa Gibran ini, Mas Gibran ini bersalah. Jelas dulu, ya kan? Nah itu sudah jelas di situ. Nah, masa bahasanya gini lah. Kalau Bawaslu pusat tingkatnya presiden, bahasanya gitu ya, kita urutkan. Nah, kalau dari otomatis kan Bawaslu Jakarta Pusat itu kan wali kota atau bupati. Nah, makanya lebih kuat mana kata-katanya ataupun statementnya dari Bawaslu Pusat atau dari Bawaslu Jakarta Pusat. Nah itu aja. Apakah jadi saya aneh ini? Saya bukan dari partai manapun dan saya tidak dari manapun. Saya ini saya seorang advokat. Saya warga negara Indonesia. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka disebut melanggar peraturan Gubernur, Pergub, DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day, CFD, di Jalan Sudirman Tamrin, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, di antaranya Sigit Purnomo alias Pasa Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangke alias Sony menjelaskan, pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut, karena kegiatan yang dilakukannya merupakan pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Kemudian diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Sony dalam keterangan tertulisnya, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2023. Selain itu, Bawaslu RI juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, kata Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sanksinya bukan di kami hanya memberikan rekomendasi saja. Nanti itu dikembalikan ke instansi yang berwenang. Peraturannya kan seperti itu, kalau ada peraturan lain yang dilanggar kami serahkan ke instansi, ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto. Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, diketahui ditetapkan pada tanggal 22 Januari tahun 2016 dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Dalam pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tertulis bila HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Lalu apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016? Berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 soal pelanggar aturan HBKB diatur dalam pasal 9 ayat 2. Ada 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, penyelenggara HBKB akan memberikan surat teguran kepada partisipan sebagaimana tercantum pada format 3 lampiran I Peraturan Gubernur ini. Bunyi pasal 9 ayat 2 huruf E kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Partisipan yang telah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf E, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan, atau berdasarkan hasil evaluasi tim kerja HBKB, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan surat daftar hitam sebagaimana tercantum pada format 4 lampiran I Peraturan Gubernur ini. Bunyi pasal 9 ayat 2 huruf F. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka disebut melanggar Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB.
Hal itu berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day atau CFD. Saat itu, pada Minggu 3 Desember 2023, dirinya membagikan susu gratis di Jalan Sudirman hingga Tamrin. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, di antaranya adalah Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Pengke alias Sony menjelaskan bahwa pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut karena kegiatan itu adalah pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Selain itu, Bawaslu Republik Indonesia juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, menurut Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun terdapat 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Dengan pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dilansir dari tribunnews.com, Bawaslu Jakpus dilaporkan buntut pemanggilan Gibran terkait bagi-bagi susu saat Car Free Day atau CFD beberapa waktu lalu. Laporan itu diajukan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, melalui kuasa hukumnya Raka Gani Pisani. Dalam dokumen laporan pengaduan, tindakan Bawaslu Jakpus dinilai tidak sesuai dan mengabaikan tindak lanjut Bawaslu RI atas kegiatan bagi-bagi susu tersebut. Padahal menurut TKN, Bawaslu RI sudah tidak menindaklanjuti laporan itu dengan alasan tak cukup bukti pelibatan anak-anak saat CFD yang berarti tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto, mengatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Aksi bagi-bagi susu ini bisa dijerat pasal 7 ayat 2 Pergub DKI nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan Dimas pada Jumat 29 Desember 2023. Pasal tersebut mengatur larangan menggunakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB ataupun CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Sony Pangke mengatakan pihaknya menemukan data dan fakta baru dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Namun data dan fakta tersebut masih dianalisis lagi untuk mendapatkan detail informasinya. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus memutuskan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka telah melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu imbas aksi bagi-bagi susu yang dilakukannya di Car Free Day atau CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu. Aksi Gibran itu oleh pihak Bawaslu Jakpus dianggap melanggar pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Di dalamnya dijelaskan bahwa pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta organisasi ajakan yang bersifat menghasut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menegaskan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Bawaslu Jakpus tersebut hanya rekomendasi, bukan sebuah putusan.
Habibur Rahman menekankan surat yang dikeluarkan Bawaslu Jakpus terkait aksi bagi-bagi susu oleh Gibran di CFD tersebut tidak memuat pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut Bawaslu Jakpus tidak menyatakan Gibran melakukan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Jakpus juga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan Gibran melanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tersebut. Pasalnya, pelanggaran aturan Pergub DKI Jakarta ini bukan kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya, melainkan Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, Habibur Rahman menilai kegiatan Gibran di CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu tersebut tidak melanggar aturan. Pasalnya, kegiatan Gibran membagikan susu gratis kepada masyarakat di CFD tersebut bukanlah kegiatan politik. Di sisi lain, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Hasan Hasbi, juga merespon terkait kajian akhir dari Bawaslu Jakarta Pusat soal bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran. Hasan Hasbi mengatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, Hasan Hasbi juga menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Pasalnya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi atau Pemprov. Hanya saja, Hasan Hasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Adapun perihal rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Hasbi menilai merupakan suatu hal yang wajar. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Aksi calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di Car Free Day di Jakarta beberapa waktu lalu tampaknya semakin melebar. Terbaru, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus, yakni Christian Neslon Pangke dan seorang anggotanya bagian Divisi Penindakan Dimas Trianto Putro dilaporkan. Keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024. Laporan tersebut didasari atas dugaan Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam menangani persoalan Cawapres nomor urut 2 tersebut. Adapun kelompok yang melayangkan gugatan ini ialah Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta. Mereka mempertanyakan pernyataan Bawaslu Jakpus yang menyatakan Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni pun menekankan ihwal Pergub itu adalah atau bukan produk milik Bawaslu. Ia mengatakan Bawaslu Jakpus yang mengaitkan tindakan bagi susu di Car Free Day dengan peraturan gubernur. Dinilai Pitra, ihwal lembaga pemantau pemilu itu hanya mencari celah kesalahan Gibran. Mereka juga mempertanyakan independensi Bawaslu Jakarta Pusat. Sebelumnya diketahui saudara, Bawaslu Jakarta Pusat telah mengeluarkan hasil kajian atas aksi Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di lokasi Car Free Day Jakarta. Bawaslu Jakpus menyatakan aktivitas Gibran bersama beberapa kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada Minggu 3 Desember 2023 tersebut sebagai melanggar peraturan gubernur. Peraturan yang dilanggar adalah peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Surat hasil kajian temuan tersebut juga ditandatangani dan dicap oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke tertanggal 3 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu Namo Buddhaya. Hari ini kami ya selaku kuasa hukum dan di sini juga ada yang kami Ketua KPI DKI Jakarta Kongres Pemuda Indonesia Bapak Sabto Wibowo Sutantoesa membuat laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan kode etik ataupun ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini
Bawaslu Jakarta Pusat. Pasal yang kami laporkan itu yaitu yang pertama pasal 8 huruf C Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 ya, yang berbunyi ya, penyelenggara pemilu itu tidak boleh mengeluarkan pendapat atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Nah, kita menemukan bukti dan mendapatkan bukti dan telah kita berikan kepada DKPP RI bahwasanya ada beberapa anggota Bawaslu ya yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan statement terkait dengan kasus yang katanya masih diproses, tapi dia sudah menyampaikan ini berpotensi melanggar Pergub DKI ya terkait dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016. Di situ dia sudah membuat suatu pendapat. Bagaimana mungkin seorang penyelenggara pemilu itu mengeluarkan suatu pendapat ya, yang perkara ini sedang dia proses. Itu loh, belum ada keputusan. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menilai keterangan Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus dengan Bawaslu RI berbeda, yakni terkait persoalan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu gratis di Car Free Day. Seperti diketahui saudara, keterangan Bawaslu RI dengan Bawaslu Jakpus berbeda dalam menyikapi dugaan kasus pelanggaran yang menyeret putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Bawaslu RI sebelumnya menyimpulkan bahwa aksi Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangke alias Sony Pangke menjelaskan aksi Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Menurut Sony, kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2 itu melanggar peraturan gubernur nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait HBKB itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beda keterangan Bawaslu RI dan Bawaslu Jakpus itu pun menuai pro dan kontra di tengah laju perjalanan pasangan calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2024. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni mengaku heran dengan sikap Bawaslu Jakarta Pusat yang tak sejalan dengan Bawaslu RI. Padahal menurutnya, kewenangan Bawaslu RI lebih kuat dibanding Bawaslu Jakarta Pusat yang berada di bawah Bawaslu RI tersebut. Penyelenggara pemilu itu menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. Ini kalau dia sudah keluar-keluar di publik, berarti kan itu bukan rahasia publik lagi. Sudah menjadi konsumsi publik. Gitu loh. Artinya apa? Bawaslu RI ya pada tanggal 28 Desember 2023 telah menyampaikan ya bahwasanya tidak ada pelanggaran pemilu di acara Car Free Day yang dihadiri oleh Gibran Rakabuming. Nah ini. Di sini dilakukan ini Badan Pengawas Pemilu Umum Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming dalam kasus bagi-bagi susu di Car Free Day. Nah anehnya lagi, ini sudah dinyatakan oleh Bawaslu RI, akan tetapi kasus yang masalah Car Free Day ini diproses oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Sebenarnya ini mereka menghormati Bawaslu RI atau tidak? Gitu. Terus yang kedua, mengenai pasal yang katanya itu berpotensi melanggar Pergub, peraturan gubernur. Saya pertanyakan, peraturan gubernur itu produk dari siapa? Apakah itu produk Bawaslu? Apakah itu produk pemilu? Pergub itu yang disampaikan oleh salah satu divisi penegakan umum Bawaslu Jakarta Pusat itu adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau memang yang dikeluarkan Gubernur, pertanyaan saya, apakah Bawaslu ini di bawah naungan daripada Gubernur DKI Jakarta? Itu aja permasalahannya.
Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menyebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus ini tidak profesional, yakni dalam menangani persoalan yang menyeret calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan pihaknya ini Maksud kami, bahkan KPI DKI ini melaporkan Ketua Bawaslu Jakpus, yakni Christian Nelson Pangke, alias Sony Pangke, dan seorang anggotanya di Divisi Penindakan, Dimas Triyanto Putro, di mana keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024 hari ini. Pihak KPI DKI juga mengaku disambut dengan baik oleh DKPP RI dalam melaporkan hal tersebut. Pihak kuasa hukum KPI DKI Jakarta juga menunjukkan bukti surat laporan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Jakpus dan seorang anggotanya tersebut. Ia pun menyayangkan terkait tindakan Bawaslu Jakarta Pusat yang tidak selaras dengan keterangan Bawaslu RI buntut persoalan aksi Gibran bagi-bagi susu gratis di Car Free Day beberapa waktu lalu. Terima kasih atas kesediaannya menunggu. Mohon maaf, ya kan? Di sini saya mau menunjukkan bukti laporan saya ke DKPP, dan alhamdulillah diterima dengan baik, disambut dengan baik, dengan ramah, dan semoga diproses secepatnya. Nah, terkait pelaporan ini, karena di sini saya melihat pada tanggal 28 bahwa Bawaslu Pusat itu juga menyatakan Gibran itu tidak melakukan pelanggaran, ya kan? Jelas Bawaslu Pusat loh, bukan Jakarta Pusat ya. Nah, di sini kenapa Bawaslu Jakarta Pusat mempermasalahkan tentang Car Free Day, kan gitu? Sedangkan dari pusatnya sendiri sudah bilang ini tidak ada masalah dan tidak ada pelanggaran. Sekarang apa salahnya? Misalkan rekan-rekan sekalian lagi olahraga, ya kan? Haus, pastinya dong, ya kan? Ada yang misalkan dari produk mana atau dari cari mana, membagikan aqua atau air mineral lah bahasanya. Nah itu apakah disebut juga namanya pelanggaran kampanye? Saya tanya, ya kan? Namanya pelanggaran kampanye itu bagi-bagi uang. Masa nggak tahu sih? Masa saya harus yang kasih tahu? Dan jelasnya dalam dunia hukum, karena saya seorang lawyer, dia seharusnya tidak menjudge bahwa Gibran ini, Mas Gibran ini bersalah, jelas dulu, ya kan? Nah itu sudah jelas di situ. Nah, masa bahasanya gini lah, kalau Bawaslu Pusat tingkatnya presiden, bahasanya gitu ya, kita urutkan. Nah, kalau dari otomatis kan Bawaslu Jakarta Pusat itu kan wali kota atau bupati. Nah, makanya lebih kuat mana kata-katanya ataupun statementnya dari Bawaslu Pusat atau dari Bawaslu Jakarta Pusat. Nah itu aja. Apakah jadi saya aneh ini? Saya bukan dari partai manapun dan saya tidak dari manapun. Saya ini dari, ya saya seorang advokat. Saya warga negara Indonesia. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disebut melanggar peraturan Gubernur, Pergub, DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day, CFD, di Jalan Sudirman Tamrin, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, di antaranya Sigit Purnomo alias Pasa Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangke alias Sony menjelaskan,
Pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut, karena kegiatan yang dilakukannya merupakan pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Kemudian diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Sony dalam keterangan tertulisnya, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2023. Selain itu, Bawaslu RI juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, kata Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sanksinya bukan di kami hanya memberikan rekomendasi saja. Nanti itu dikembalikan ke instansi yang berwenang. Peraturannya kan seperti itu, kalau ada peraturan lain yang dilanggar kami serahkan ke instansi, ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto. Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, diketahui ditetapkan pada tanggal 22 Januari tahun 2016 dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tertulis bila HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Lalu apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016? Berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 soal pelanggar aturan HBKB diatur dalam pasal 9 ayat 2. Ada 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, penyelenggara HBKB akan memberikan surat teguran kepada partisipan sebagaimana tercantum pada format 3 lampiran I Peraturan Gubernur ini, bunyi pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Partisipan yang telah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf E, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan, atau berdasarkan hasil evaluasi tim kerja HBKB, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan surat daftar hitam sebagaimana tercantum pada format 4 lampiran I Peraturan Gubernur ini, bunyi pasal 9 ayat 2 huruf F. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disebut melanggar Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hal itu berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day atau CFD. Saat itu pada Minggu 3 Desember 2023, dirinya membagikan susu gratis di Jalan Sudirman hingga Tamrin. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, diantaranya adalah Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Pengke alias Sony menjelaskan bahwa pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut karena kegiatan itu adalah pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Selain itu, Bawaslu Republik Indonesia juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, menurut Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun terdapat 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar pergub tersebut. Dengan pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F.
Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dilansir dari tribunnews.com, Bawaslu Jakpus dilaporkan buntut pemanggilan Gibran terkait bagi-bagi susu saat Car Free Day atau CFD beberapa waktu lalu. Laporan itu diajukan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, melalui kuasa hukumnya Raka Gani Pisani. Dalam dokumen laporan pengaduan, tindakan Bawaslu Jakpus dinilai tidak sesuai dan mengabaikan tindak lanjut Bawaslu RI atas kegiatan bagi-bagi susu tersebut. Padahal menurut TKN, Bawaslu RI sudah tidak menindaklanjuti laporan itu dengan alasan tak cukup bukti pelibatan anak-anak saat CFD yang berarti tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto, mengatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Aksi bagi-bagi susu ini bisa dijerat pasal 7 ayat 2 Pergub DKI nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan Dimas pada Jumat 29 Desember 2023. Pasal tersebut mengatur larangan menggunakan hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB ataupun CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Sony Pangkei mengatakan pihaknya menemukan data dan fakta baru dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Namun data dan fakta tersebut masih dianalisis lagi untuk mendapatkan detail informasinya. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus memutuskan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka telah melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu imbas aksi bagi-bagi susu yang dilakukannya di Car Free Day atau CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu. Aksi Gibran itu oleh pihak Bawaslu Jakpus dianggap melanggar pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Di dalamnya dijelaskan bahwa pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta organisasi ajakan yang bersifat menghasut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menegaskan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Bawaslu Jakpus tersebut hanya rekomendasi, bukan sebuah putusan. Habibur Rahman menekankan surat yang dikeluarkan Bawaslu Jakpus terkait aksi bagi-bagi susu oleh Gibran di CFD tersebut tidak memuat pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut Bawaslu Jakpus tidak menyatakan Gibran melakukan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Jakpus juga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan Gibran melanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tersebut. Pasalnya, pelanggaran aturan Pergub DKI Jakarta ini bukan kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya, melainkan Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, Habibur Rahman menilai kegiatan Gibran di CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu tersebut tidak melanggar aturan. Pasalnya, kegiatan Gibran membagikan susu gratis kepada masyarakat di CFD tersebut bukanlah kegiatan politik. Di sisi lain, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Hasan Hasbi, juga merespon terkait kajian akhir dari Bawaslu Jakarta Pusat soal bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran. Hasan Hasbi mengatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, Hasan Hasbi juga menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Pasalnya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi atau Pemprov. Hanya saja, Hasan Hasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Adapun perihal rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Hasbi menilai merupakan suatu hal yang wajar. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita.
Aksi calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di Car Free Day di Jakarta beberapa waktu lalu tampaknya semakin melebar. Terbaru, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus, yakni Christian Neslon Pangke dan seorang anggotanya bagian Divisi Penindakan Dimas Trianto Putro dilaporkan. Keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024. Laporan tersebut didasari atas dugaan Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam menangani persoalan Cawapres nomor urut 2 tersebut. Adapun kelompok yang melayangkan gugatan ini ialah Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta. Mereka mempertanyakan pernyataan Bawaslu Jakpus yang menyatakan Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni pun menekankan ihwal Pergub itu adalah atau bukan produk milik Bawaslu. Ia mengatakan Bawaslu Jakpus yang mengaitkan tindakan bagi susu di Car Free Day dengan peraturan gubernur. Dinilai Pitra, ihwal lembaga pemantau pemilu itu hanya mencari celah kesalahan Gibran. Mereka juga mempertanyakan independensi Bawaslu Jakarta Pusat. Sebelumnya diketahui saudara Bawaslu Jakarta Pusat telah mengeluarkan hasil kajian atas aksi Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di lokasi Car Free Day Jakarta. Bawaslu Jakpus menyatakan aktivitas Gibran bersama beberapa kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada Minggu 3 Desember 2023 tersebut sebagai melanggar peraturan gubernur. Peraturan yang dilanggar adalah Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Surat hasil kajian temuan tersebut juga ditandatangani dan dicap oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke tertanggal 3 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu Namo Buddhaya. Hari ini kami ya selaku kuasa hukum dan di sini juga ada yang kami Ketua KPI DKI Jakarta Kongres Pemuda Indonesia Bapak Sabto Wibowo Sutantoesa membuat laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan kode etik ataupun ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Jakarta Pusat. Pasal yang kami laporkan itu yaitu yang pertama pasal 8 huruf C Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 ya, yang berbunyi ya, penyelenggara pemilu itu tidak boleh mengeluarkan pendapat atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Nah, kita menemukan bukti dan mendapatkan bukti setelah kita berikan kepada DKPP RI bahwasanya ada beberapa anggota Bawaslu ya yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan statement terkait dengan kasus yang katanya masih diproses, tapi dia sudah menyampaikan ini berpotensi melanggar Pergub DKI ya terkait dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Nomor 12 Tahun 2016. Di situ dia sudah membuat suatu pendapat. Bagaimana mungkin seorang penyelenggara pemilu itu mengeluarkan suatu pendapat ya, yang perkara ini sedang dia proses. Itu loh, belum ada keputusan. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menilai keterangan Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus dengan Bawaslu RI berbeda, yakni terkait persoalan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu gratis di Car Free Day. Seperti diketahui saudara, keterangan Bawaslu RI dengan Bawaslu Jakpus berbeda dalam menyikapi dugaan kasus pelanggaran yang menyeret putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.
Bawaslu RI sebelumnya menyimpulkan bahwa aksi Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangke alias Sony Pangke menjelaskan aksi Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Menurut Sony, kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2 itu melanggar peraturan gubernur nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran peraturan gubernur DKI Jakarta terkait HBKB itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beda keterangan Bawaslu RI dan Bawaslu Jakpus itu pun menuai pro dan kontra di tengah laju perjalanan pasangan calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2024. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni mengaku heran dengan sikap Bawaslu Jakarta Pusat yang tak sejalan dengan Bawaslu RI. Padahal menurutnya, kewenangan Bawaslu RI lebih kuat dibanding Bawaslu Jakarta Pusat yang berada di bawah Bawaslu RI tersebut. Penyelenggara pemilu itu menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. Ini kalau dia sudah keluar-keluar di publik, berarti kan itu kan bukan rahasia publik lagi. Sudah menjadi konsumsi publik. Gitu loh. Artinya apa? Bawaslu RI ya pada tanggal 28 Desember 2023 telah menyampaikan ya bahwasanya tidak ada pelanggaran pemilu di acara Car Free Day yang dihadiri oleh Gibran Rakabuming. Nah ini. Di sini dilakukan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming dalam kasus bagi-bagi susu di Car Free Day. Nah anehnya lagi, ini sudah dinyatakan oleh Bawaslu RI, akan tetapi kasus yang masalah Car Free Day ini diproses oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Sebenarnya ini mereka menghormati Bawaslu RI atau tidak? Gitu. Terus yang kedua, mengenai pasal yang katanya itu berpotensi melanggar Pergub, peraturan gubernur. Saya pertanyakan, peraturan gubernur itu produk dari siapa? Apakah itu produk Bawaslu? Apakah itu produk pemilu? Pergub itu yang disampaikan oleh salah satu divisi penegakan umum Bawaslu Jakarta Pusat itu adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau memang yang dikeluarkan Gubernur, pertanyaan saya, apakah Bawaslu ini di bawah naungan daripada Gubernur DKI Jakarta? Itu aja permasalahannya. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menyebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus ini tidak profesional, yakni dalam menangani persoalan yang menyeret calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan pihaknya ini maksud kami bahkan KPI DKI ini melaporkan Ketua Bawaslu Jakpus yakni Christian Nelson Pangke alias Sony Pangke dan seorang anggotanya di Divisi Penindakan Dimas Triyanto Putro, di mana keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024 hari ini. Pihak KPI DKI juga mengaku disambut dengan baik oleh DKPP RI dalam melaporkan hal tersebut. Pihak kuasa hukum KPI DKI Jakarta juga menunjukkan bukti surat laporan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Jakpus dan seorang anggotanya tersebut. Ia pun menyayangkan terkait tindakan Bawaslu Jakarta Pusat yang tidak selaras dengan keterangan Bawaslu RI buntut persoalan aksi Gibran bagi-bagi susu gratis di Car Free Day beberapa waktu lalu. Terima kasih atas kesediaannya menunggu. Mohon maaf, ya kan. Di sini saya mau menunjukkan bukti laporan saya ke DKPP. Dan alhamdulillah diterima dengan baik, disambut dengan baik, dengan ramah, dan semoga diproses secepatnya. Nah, terkait pelaporan ini, karena di sini saya melihat pada tanggal 28 bahwa Bawaslu Pusat itu juga menyatakan Gibran itu tidak melakukan pelanggaran, ya kan? Jelas Bawaslu Pusat loh.
bukan Jakarta Pusat ya. Nah, di sini kenapa Bawaslu Jakarta Pusat mempermasalahkan tentang Car Free Day? Kan gitu. Sedangkan dari pusatnya sendiri sudah bilang ini tidak ada masalah dan tidak ada pelanggaran. Sekarang apa salahnya? Misalkan rekan-rekan sekalian lagi olahraga, ya kan? Haus, pastinya dong, ya kan? Ada yang misalkan dari produk mana atau dari carik mana membagikan aqua atau air mineral lah bahasanya. Nah itu apakah disebut juga namanya pelanggaran kampanye? Saya tanya, ya kan? Namanya pelanggaran kampanye itu bagi-bagi uang. Masa nggak tahu sih? Masa saya harus yang kasih tahu? Dan jelasnya dalam dunia hukum, karena saya seorang lawyer, dia seharusnya tidak menjudge bahwa Gibran ini, Mas Gibran ini bersalah. Jelas dulu, ya kan? Nah itu sudah jelas di situ. Nah, masa bahasanya gini lah. Kalau Bawaslu pusat tingkatnya presiden, bahasanya gitu ya, kita urutkan. Nah, kalau dari otomatis kan Bawaslu Jakarta Pusat itu kan wali kota atau bupati. Nah, makanya lebih kuat mana kata-katanya ataupun statementnya dari Bawaslu Pusat atau dari Bawaslu Jakarta Pusat. Nah itu aja. Apakah jadi saya aneh ini? Saya bukan dari partai manapun dan saya tidak dari manapun. Saya ini saya seorang advokat. Saya warga negara Indonesia. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka disebut melanggar peraturan Gubernur, Pergub, DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day, CFD, di Jalan Sudirman Tamrin, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, di antaranya Sigit Purnomo alias Pasa Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangke alias Sony menjelaskan, pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut, karena kegiatan yang dilakukannya merupakan pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Kemudian diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Sony dalam keterangan tertulisnya, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2023. Selain itu, Bawaslu RI juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, kata Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sanksinya bukan di kami hanya memberikan rekomendasi saja. Nanti itu dikembalikan ke instansi yang berwenang. Peraturannya kan seperti itu, kalau ada peraturan lain yang dilanggar kami serahkan ke instansi, ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto. Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, diketahui ditetapkan pada tanggal 22 Januari tahun 2016 dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Dalam pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tertulis bila HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Lalu apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016? Berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 soal pelanggar aturan HBKB diatur dalam pasal 9 ayat 2. Ada 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, penyelenggara HBKB akan memberikan surat teguran kepada partisipan sebagaimana tercantum pada format 3 lampiran I Peraturan Gubernur ini,
Bunyi pasal 9 ayat 2 huruf E, kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Partisipan yang telah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf E, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan, atau berdasarkan hasil evaluasi tim kerja HBKB, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan surat daftar hitam sebagaimana tercantum pada format 4 lampiran I Peraturan Gubernur ini. Bunyi pasal 9 ayat 2 huruf F. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disebut melanggar Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hal itu berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day atau CFD. Saat itu pada Minggu 3 Desember 2023, dirinya membagikan susu gratis di Jalan Sudirman hingga Tamrin. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, diantaranya adalah Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Pengke alias Sony menjelaskan bahwa pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut karena kegiatan itu adalah pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Selain itu, Bawaslu Republik Indonesia juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, menurut Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun terdapat 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Dengan pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dilansir dari tribunnews.com, Bawaslu Jakpus dilaporkan buntut pemanggilan Gibran terkait bagi-bagi susu saat Car Free Day atau CFD beberapa waktu lalu. Laporan itu diajukan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, melalui kuasa hukumnya Raka Gani Pisani. Dalam dokumen laporan pengaduan, tindakan Bawaslu Jakpus dinilai tidak sesuai dan mengabaikan tindak lanjut Bawaslu RI atas kegiatan bagi-bagi susu tersebut. Padahal menurut TKN, Bawaslu RI sudah tidak menindaklanjuti laporan itu dengan alasan tak cukup bukti pelibatan anak-anak saat CFD yang berarti tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto, mengatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Aksi bagi-bagi susu ini bisa dijerat pasal 7 ayat 2 Pergub DKI nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan Dimas pada Jumat 29 Desember 2023. Pasal tersebut mengatur larangan menggunakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB ataupun CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Sony Pangke mengatakan pihaknya menemukan data dan fakta baru dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Namun data dan fakta tersebut masih dianalisis lagi untuk mendapatkan detail informasinya.
Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus memutuskan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka telah melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu imbas aksi bagi-bagi susu yang dilakukannya di Car Free Day atau CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu. Aksi Gibran itu oleh pihak Bawaslu Jakpus dianggap melanggar pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Di dalamnya dijelaskan bahwa pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta organisasi ajakan yang bersifat menghasut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Bawaslu Jakpus tersebut hanya rekomendasi, bukan sebuah putusan. Habibur Rahman menekankan surat yang dikeluarkan Bawaslu Jakpus terkait aksi bagi-bagi susu oleh Gibran di CFD tersebut tidak memuat pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut Bawaslu Jakpus tidak menyatakan Gibran melakukan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Jakpus juga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan Gibran melanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tersebut. Pasalnya, pelanggaran aturan Pergub DKI Jakarta ini bukan kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya, melainkan Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, Habibur Rahman menilai kegiatan Gibran di CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu tersebut tidak melanggar aturan. Pasalnya, kegiatan Gibran membagikan susu gratis kepada masyarakat di CFD tersebut bukanlah kegiatan politik. Di sisi lain, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Hasan Hasbi, juga merespon terkait kajian akhir dari Bawaslu Jakarta Pusat soal bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran. Hasan Hasbi mengatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, Hasan Hasbi juga menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Pasalnya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi atau Pemprov. Hanya saja, Hasan Hasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Adapun perihal rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Hasbi menilai merupakan suatu hal yang wajar. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Aksi calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di Car Free Day di Jakarta beberapa waktu lalu tampaknya semakin melebar. Terbaru, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus, yakni Christian Neslon Pangkei dan seorang anggotanya bagian Divisi Penindakan Dimas Trianto Putro dilaporkan. Keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024. Laporan tersebut didasari atas dugaan Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam menangani persoalan Cawapres nomor urut 2 tersebut. Adapun kelompok yang melayangkan gugatan ini ialah Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta. Mereka mempertanyakan pernyataan Bawaslu Jakpus yang menyatakan Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni pun menekankan ihwal Pergub itu adalah atau bukan produk milik Bawaslu. Ia mengatakan Bawaslu Jakpus yang mengaitkan tindakan bagi susu di Car Free Day dengan peraturan gubernur. Dinilai Pitra, ihwal lembaga pemantau pemilu itu hanya mencari celah kesalahan Gibran. Mereka juga mempertanyakan independensi Bawaslu Jakarta Pusat. Sebelumnya diketahui saudara, Bawaslu Jakarta Pusat telah mengeluarkan hasil kajian atas aksi Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di lokasi Car Free Day Jakarta. Bawaslu Jakpus menyatakan aktivitas Gibran bersama beberapa kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada Minggu 3 Desember 2023 tersebut sebagai melanggar peraturan gubernur. Peraturan yang dilanggar adalah peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB.
Surat hasil kajian temuan tersebut juga ditandatangani dan dicap oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu namo buddhaya. Hari ini kami ya selaku kuasa hukum, dan di sini juga ada yang kami Ketua KPI DKI Jakarta, Kongres Pemuda Indonesia, Bapak Sabto Wibowo Sutantoesa, membuat laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan kode etik ataupun ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Jakarta Pusat. Pasal yang kami laporkan itu yaitu yang pertama pasal 8 huruf C Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 ya, yang berbunyi ya, penyelenggara pemilu itu tidak boleh mengeluarkan pendapat atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Nah, kita menemukan bukti dan mendapatkan bukti dan telah kita berikan kepada DKPP RI bahwasanya ada beberapa anggota Bawaslu ya yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan statement terkait dengan kasus yang katanya masih diproses, tapi dia sudah menyampaikan ini berpotensi melanggar Pergub DKI ya terkait dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016. Di situ dia sudah membuat suatu pendapat. Bagaimana mungkin seorang penyelenggara pemilu itu mengeluarkan suatu pendapat ya, yang perkara ini sedang dia proses. Gitu loh, belum ada keputusan. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menilai keterangan Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus dengan Bawaslu RI berbeda, yakni terkait persoalan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu gratis di Car Free Day. Seperti diketahui saudara, keterangan Bawaslu RI dengan Bawaslu Jakpus berbeda dalam menyikapi dugaan kasus pelanggaran yang menyeret putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Bawaslu RI sebelumnya menyimpulkan bahwa aksi Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangke alias Sony Pangke menjelaskan aksi Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Menurut Sony, kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2 itu melanggar peraturan gubernur nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait HBKB itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beda keterangan Bawaslu RI dan Bawaslu Jakpus itu pun menuai pro dan kontra di tengah laju perjalanan pasangan calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2024. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni mengaku heran dengan sikap Bawaslu Jakarta Pusat yang tak sejalan dengan Bawaslu RI. Padahal menurutnya, kewenangan Bawaslu RI lebih kuat dibanding Bawaslu Jakarta Pusat yang berada di bawah Bawaslu RI tersebut. Penyelenggara pemilu itu menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. Ini kalau dia sudah keluar-keluar di publik, berarti kan itu bukan rahasia publik lagi. Sudah menjadi konsumsi publik. Gitu loh. Artinya apa? Bawaslu RI ya pada tanggal 28 Desember 2023 telah menyampaikan ya bahwasanya tidak ada pelanggaran pemilu di acara Car Free Day yang dihadiri oleh Gibran Rakabuming. Nah ini. Jadi dilakukan ini Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming.
dalam kasus bagi-bagi itu di Car Free Day. Nah, anehnya lagi, ini sudah dinyatakan oleh Bawaslu RI, akan tetapi kasus yang masalah Car Free Day ini diproses oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Sebenarnya ini mereka menghormati Bawaslu RI atau tidak? Gitu. Terus yang kedua, mengenai pasal yang katanya itu berpotensi melanggar Pergub, peraturan gubernur. Saya pertanyakan, peraturan gubernur itu produk dari siapa? Apakah itu produk Bawaslu? Apakah itu produk pemilu? Pergub itu yang disampaikan oleh salah satu divisi penegakan umum Bawaslu Jakarta Pusat itu adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau memang yang dikeluarkan Gubernur, pertanyaan saya, apakah Bawaslu ini di bawah naungan daripada Gubernur DKI Jakarta? Itu aja permasalahannya. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menyebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus ini tidak profesional, yakni dalam menangani persoalan yang menyeret calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan pihaknya ini Maksud kami, bahkan KPI DKI ini melaporkan Ketua Bawaslu Jakpus, yakni Christian Nelson Pangke, alias Sony Pangke, dan seorang anggotanya di Divisi Penindakan, Dimas Triyanto Putro, di mana keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024 hari ini. Pihak KPI DKI juga mengaku disambut dengan baik oleh DKPP RI dalam melaporkan hal tersebut. Pihak kuasa hukum KPI DKI Jakarta juga menunjukkan bukti surat laporan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Jakpus dan seorang anggotanya tersebut. Ia pun menyayangkan terkait tindakan Bawaslu Jakarta Pusat yang tidak selaras dengan keterangan Bawaslu RI buntut persoalan aksi Gibran bagi-bagi susu gratis di Car Free Day beberapa waktu lalu. Terima kasih atas kesediaannya menunggu. Mohon maaf, ya kan? Di sini saya mau menunjukkan bukti laporan saya ke DKPP, dan alhamdulillah diterima dengan baik, disambut dengan baik, dengan ramah, dan semoga diproses secepatnya. Nah, terkait pelaporan ini, karena di sini saya melihat pada tanggal 28 bahwa Bawaslu Pusat itu juga menyatakan Gibran itu tidak melakukan pelanggaran, ya kan? Jelas Bawaslu Pusat loh, bukan Jakarta Pusat ya. Nah, di sini kenapa Bawaslu Jakarta Pusat mempermasalahkan tentang Car Free Day, kan gitu? Sedangkan dari pusatnya sendiri sudah bilang ini tidak ada masalah dan tidak ada pelanggaran. Sekarang apa salahnya? Misalkan rekan-rekan sekalian lagi olahraga, ya kan? Haus, pastinya dong, ya kan? Ada yang misalkan dari produk mana, atau dari cari mana, membagikan aqua atau air mineral lah bahasanya. Nah itu apakah disebut juga namanya pelanggaran kampanye? Saya tanya, ya kan? Namanya pelanggaran kampanye itu bagi-bagi uang. Masa nggak tahu sih? Masa saya harus yang kasih tahu? Dan jelasnya dalam dunia hukum, karena saya seorang lawyer, dia seharusnya tidak menjudge bahwa Gibran ini, Mas Gibran ini bersalah, jelas dulu, ya kan? Nah itu sudah jelas di situ. Nah, masa bahasanya gini lah, kalau Bawaslu Pusat tingkatnya presiden, bahasanya gitu ya, kita urutkan. Nah, kalau dari otomatis kan Bawaslu Jakarta Pusat itu kan wali kota atau bupati. Nah, makanya lebih kuat mana kata-katanya ataupun statementnya dari Bawaslu Pusat atau dari Bawaslu Jakarta Pusat. Nah itu aja. Apakah jadi saya aneh ini
Saya bukan dari partai manapun dan saya tidak dari manapun. Saya ini dari, ya saya seorang advokat. Saya warga negara Indonesia. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka disebut melanggar peraturan Gubernur, Pergub, DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day, CFD, di Jalan Sudirman Tamrin, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, di antaranya Sigit Purnomo alias Pasa Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangke alias Sony menjelaskan, pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut, karena kegiatan yang dilakukannya merupakan pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Kemudian diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Sony dalam keterangan tertulisnya, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2023. Selain itu, Bawaslu RI juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, kata Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sanksinya bukan di kami hanya memberikan rekomendasi saja. Nanti itu dikembalikan ke instansi yang berwenang. Peraturannya kan seperti itu, kalau ada peraturan lain yang dilanggar kami serahkan ke instansi, ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto. Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, diketahui ditetapkan pada tanggal 22 Januari tahun 2016 dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Dalam pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tertulis bila HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Lalu apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016? Berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 soal pelanggar aturan HBKB diatur dalam pasal 9 ayat 2. Ada 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, penyelenggara HBKB akan memberikan surat teguran kepada partisipan sebagaimana tercantum pada format 3 lampiran I Peraturan Gubernur ini, bunyi pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Partisipan yang telah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf E, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan, atau berdasarkan hasil evaluasi tim kerja HBKB, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan surat daftar hitam sebagaimana tercantum pada format 4 lampiran I Peraturan Gubernur ini, bunyi pasal 9 ayat 2 huruf F. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka disebut melanggar Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hal itu berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day atau CFD. Saat itu pada Minggu 3 Desember 2023, dirinya membagikan susu gratis di Jalan Sudirman hingga Tamrin. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, di antaranya adalah Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Pangke alias Sony menjelaskan bahwa pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut karena kegiatan itu adalah pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Selain itu, Bawaslu Republik Indonesia juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu.
Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, menurut Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait hari bebas kendaraan bermotor menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun terdapat 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Dengan pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dilansir dari tribunnews.com, Bawaslu Jakpus dilaporkan buntut pemanggilan Gibran terkait bagi-bagi susu saat Car Free Day atau CFD beberapa waktu lalu. Laporan itu diajukan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, melalui kuasa hukumnya Raka Gani Pisani. Dalam dokumen laporan pengaduan, tindakan Bawaslu Jakpus dinilai tidak sesuai dan mengabaikan tindak lanjut Bawaslu RI atas kegiatan bagi-bagi susu tersebut. Padahal menurut TKN, Bawaslu RI sudah tidak menindaklanjuti laporan itu dengan alasan tak cukup bukti pelibatan anak-anak saat CFD yang berarti tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto, mengatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Aksi bagi-bagi susu ini bisa dijerat pasal 7 ayat 2 Pergub DKI nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan Dimas pada Jumat 29 Desember 2023. Pasal tersebut mengatur larangan menggunakan hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB ataupun CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Sony Pangkei mengatakan pihaknya menemukan data dan fakta baru dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Namun data dan fakta tersebut masih dianalisis lagi untuk mendapatkan detail informasinya. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus memutuskan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka telah melanggar aturan Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu imbas aksi bagi-bagi susu yang dilakukannya di Car Free Day atau CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu. Aksi Gibran itu oleh pihak Bawaslu Jakpus dianggap melanggar pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Di dalamnya dijelaskan bahwa pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta organisasi ajakan yang bersifat menghasut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menegaskan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Bawaslu Jakpus tersebut hanya rekomendasi, bukan sebuah putusan. Habibur Rahman menekankan surat yang dikeluarkan Bawaslu Jakpus terkait aksi bagi-bagi susu oleh Gibran di CFD tersebut tidak memuat pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut Bawaslu Jakpus tidak menyatakan Gibran melakukan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Jakpus juga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan Gibran melanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tersebut. Pasalnya, pelanggaran aturan Pergub DKI Jakarta ini bukan kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya, melainkan Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, Habibur Rahman menilai kegiatan Gibran di CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu tersebut tidak melanggar aturan. Pasalnya, kegiatan Gibran membagikan susu gratis kepada masyarakat di CFD tersebut bukanlah kegiatan politik.
Di sisi lain, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Hasan Hasbi, juga merespon terkait kajian akhir dari Bawaslu Jakarta Pusat soal bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran. Hasan Hasbi mengatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, Hasan Hasbi juga menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Pasalnya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi atau Pemprov. Hanya saja, Hasan Hasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Adapun perihal rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Hasbi menilai merupakan suatu hal yang wajar. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Aksi calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di Car Free Day di Jakarta beberapa waktu lalu tampaknya semakin melebar. Terbaru, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus, yakni Christian Neslon Pangke dan seorang anggotanya bagian Divisi Penindakan Dimas Trianto Putro dilaporkan. Keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024. Laporan tersebut didasari atas dugaan Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam menangani persoalan Cawapres nomor urut 2 tersebut. Adapun kelompok yang melayangkan gugatan ini ialah Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta. Mereka mempertanyakan pernyataan Bawaslu Jakpus yang menyatakan Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni pun menekankan ihwal Pergub itu adalah atau bukan produk milik Bawaslu. Ia mengatakan Bawaslu Jakpus yang mengaitkan tindakan bagi susu di Car Free Day dengan peraturan gubernur. Dinilai Pitra, ihwal lembaga pemantau pemilu itu hanya mencari celah kesalahan Gibran. Mereka juga mempertanyakan independensi Bawaslu Jakarta Pusat. Sebelumnya diketahui saudara, Bawaslu Jakarta Pusat telah mengeluarkan hasil kajian atas aksi Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di lokasi Car Free Day Jakarta. Bawaslu Jakpus menyatakan aktivitas Gibran bersama beberapa kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada Minggu 3 Desember 2023 tersebut sebagai melanggar peraturan gubernur. Peraturan yang dilanggar adalah peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Surat hasil kajian temuan tersebut juga ditandatangani dan dicap oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke tertanggal 3 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu Namo Buddhaya. Hari ini kami ya selaku kuasa hukum dan di sini juga ada yang kami Ketua KPI DKI Jakarta, Kongres Pemuda Indonesia, Bapak Sabto Wibowo Sutantoesa, membuat laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan kode etik ataupun ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Jakarta Pusat. Pasal yang kami laporkan itu yaitu yang pertama pasal 8 huruf C Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 ya, yang berbunyi ya, penyelenggara pemilu itu tidak boleh mengeluarkan pendapat atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Nah, kita menemukan bukti dan mendapatkan bukti setelah kita berikan kepada DKPP RI bahwasannya ada beberapa anggota Bawaslu ya yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan statement terkait dengan kasus yang katanya masih diproses, tapi dia sudah menyampaikan ini berpotensi melanggar
Pergub DKI ya terkait dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016. Di situ dia sudah membuat suatu pendapat. Bagaimana mungkin seorang penyelenggara pemilu itu mengeluarkan suatu pendapat ya, yang perkara ini sedang dia proses, gitu loh, belum ada keputusan. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menilai keterangan Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus dengan Bawaslu RI berbeda, yakni terkait persoalan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu gratis di Car Free Day. Seperti diketahui saudara, keterangan Bawaslu RI dengan Bawaslu Jakpus berbeda dalam menyikapi dugaan kasus pelanggaran yang menyeret putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Bawaslu RI sebelumnya menyimpulkan bahwa aksi Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangke alias Sony Pangke menjelaskan aksi Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Menurut Sony, kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2 itu melanggar peraturan gubernur nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait HBKB itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beda keterangan Bawaslu RI dan Bawaslu Jakpus itu pun menuai pro dan kontra di tengah laju perjalanan pasangan calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2024. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni mengaku heran dengan sikap Bawaslu Jakarta Pusat yang tak sejalan dengan Bawaslu RI. Padahal menurutnya, kewenangan Bawaslu RI lebih kuat dibanding Bawaslu Jakarta Pusat yang berada di bawah Bawaslu RI tersebut. Penyelenggara pemilu itu menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. Ini kalau dia sudah keluar-keluar di publik, berarti kan itu kan bukan rahasia publik lagi. Sudah menjadi konsumsi publik. Gitu loh. Artinya apa? Bawaslu RI ya pada tanggal 28 Desember 2023 telah menyampaikan ya bahwasanya tidak ada pelanggaran pemilu di acara Car Free Day yang dihadiri oleh Gibran Rakabuming. Nah ini. Jadi dilakukan ini Badan Pengawas Pemilu Umum Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu yang itu oleh Gibran Rakabuming dalam kasus bagi-bagi susu di Car Free Day. Nah anehnya lagi, ini sudah dinyatakan oleh Bawaslu RI, akan tetapi kasus yang masalah Car Free Day ini diproses oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Sebenarnya ini mereka menghormati Bawaslu RI atau tidak? Gitu. Terus yang kedua, mengenai pasal yang katanya itu berpotensi melanggar Pergub, peraturan gubernur. Saya pertanyakan, peraturan gubernur itu produk dari siapa? Apakah itu produk Bawaslu? Apakah itu produk pemilu? Pergub itu yang disampaikan oleh salah satu divisi penegakan umum Bawaslu Jakarta Pusat itu adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau memang yang dikeluarkan Gubernur, pertanyaan saya, apakah Bawaslu ini di bawah naungan daripada Gubernur DKI Jakarta? Itu aja permasalahannya. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menyebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus ini tidak profesional, yakni dalam menangani persoalan yang menyeret calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan pihaknya ini maksud kami bahkan KPI DKI ini melaporkan Ketua Bawaslu Jakpus yakni Christian Nelson Pangke alias Sony Pangke dan seorang anggotanya di Divisi Penindakan Dimas Triyanto Putro, di mana keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024 hari ini. Pihak KPI DKI juga mengaku disambut dengan baik oleh DKPP RI dalam melaporkan hal tersebut. Pihak kuasa hukum KPI DKI Jakarta juga menunjukkan bukti surat laporan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Jakpus dan seorang anggotanya tersebut.
Ia pun menyayangkan terkait tindakan Bawaslu Jakarta Pusat yang tidak selaras dengan keterangan Bawaslu RI buntut persoalan aksi Gibran bagi-bagi susu gratis di Car Free Day beberapa waktu lalu. Terima kasih atas kesediaannya menunggu. Mohon maaf, ya kan? Di sini saya mau menunjukkan bukti laporan saya ke DKPP. Dan alhamdulillah diterima dengan baik, disambut dengan baik, dengan ramah, dan semoga diproses secepatnya. Nah, terkait pelaporan ini, karena di sini saya melihat pada tanggal 28 bahwa Bawaslu Pusat itu juga menyatakan Gibran itu tidak melakukan pelanggaran, ya kan? Jelas. Bawaslu Pusat loh, bukan Jakarta Pusat ya. Nah, di sini kenapa Bawaslu Jakarta Pusat mempermasalahkan tentang Car Free Day, kan gitu. Sedangkan dari pusatnya sendiri sudah bilang ini tidak ada masalah dan tidak ada pelanggaran. Sekarang apa salahnya? Misalkan rekan-rekan sekalian lagi olahraga, ya kan? Haus, pastinya dong, ya kan? Ada yang misalkan dari produk mana atau dari carik mana, membagikan aqua atau air mineral lah bahasanya. Nah itu apakah disebut juga namanya pelanggaran kampanye? Saya tanya, ya kan? Namanya pelanggaran kampanye itu bagi-bagi uang. Masa nggak tahu sih? Masa saya harus yang kasih tahu? Dan jelasnya dalam dunia hukum, karena saya seorang lawyer, dia seharusnya tidak menjudge bahwa Gibran ini, Mas Gibran ini bersalah. Jelas dulu, ya kan? Nah itu sudah jelas di situ. Nah, masa bahasanya gini lah. Kalau Bawaslu Pusat tingkatnya presiden, bahasanya gitu ya, kita urutkan. Nah, kalau dari otomatis kan Bawaslu Jakarta Pusat itu kan wali kota atau bupati. Nah, makanya lebih kuat mana kata-katanya ataupun statementnya dari Bawaslu Pusat atau dari Bawaslu Jakarta Pusat. Nah itu aja. Apakah jadi saya aneh ini? Saya bukan dari partai manapun dan saya tidak dari manapun. Saya ini saya seorang advokat. Saya warga negara Indonesia. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka disebut melanggar peraturan Gubernur, Pergub, DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day, CFD, di Jalan Sudirman Tamrin, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, di antaranya Sigit Purnomo alias Pasa Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangke alias Sony menjelaskan, pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut, karena kegiatan yang dilakukannya merupakan pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Kemudian diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Sony dalam keterangan tertulisnya, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2023. Selain itu, Bawaslu RI juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, kata Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sanksinya bukan di kami hanya memberikan rekomendasi saja. Nanti itu dikembalikan ke instansi yang berwenang. Peraturannya kan seperti itu, kalau ada peraturan lain yang dilanggar kami serahkan ke instansi.
ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto. Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, diketahui ditetapkan pada tanggal 22 Januari tahun 2016 dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tertulis bila HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Lalu apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016? Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 soal pelanggar aturan HBKB diatur dalam pasal 9 ayat 2. Ada 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, penyelenggara HBKB akan memberikan surat teguran kepada partisipan sebagaimana tercantum pada format 3 lampiran I Peraturan Gubernur ini, bunyi pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Partisipan yang telah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf E, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan, atau berdasarkan hasil evaluasi tim kerja HBKB, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan surat daftar hitam sebagaimana tercantum pada format 4 lampiran I Peraturan Gubernur ini, bunyi pasal 9 ayat 2 huruf F. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disebut melanggar Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Hal itu berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day atau CFD. Saat itu pada Minggu 3 Desember 2023, dirinya membagikan susu gratis di Jalan Sudirman hingga Tamrin. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, diantaranya adalah Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Pengke alias Sony menjelaskan bahwa pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut karena kegiatan itu adalah pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Selain itu, Bawaslu Republik Indonesia juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, menurut Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun terdapat 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Dengan pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dilansir dari tribunnews.com, Bawaslu Jakpus dilaporkan buntut pemanggilan Gibran terkait bagi-bagi susu saat Car Free Day atau CFD beberapa waktu lalu. Laporan itu diajukan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, melalui kuasa hukumnya Raka Gani Pisani. Dalam dokumen laporan pengaduan, tindakan Bawaslu Jakpus dinilai tidak sesuai dan mengabaikan tindak lanjut Bawaslu RI atas kegiatan bagi-bagi susu tersebut. Padahal menurut TKN, Bawaslu RI sudah tidak menindaklanjuti laporan itu dengan alasan tak cukup bukti pelibatan anak-anak saat CFD yang berarti tidak memenuhi unsur pidana pemilu.
Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto, mengatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Aksi bagi-bagi susu ini bisa dijerat pasal 7 ayat 2 Pergub DKI nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan Dimas pada Jumat 29 Desember 2023. Pasal tersebut mengatur larangan menggunakan hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB ataupun CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Sony Pangkei mengatakan pihaknya menemukan data dan fakta baru dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Namun data dan fakta tersebut masih dianalisis lagi untuk mendapatkan detail informasinya. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus memutuskan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka telah melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu imbas aksi bagi-bagi susu yang dilakukannya di Car Free Day atau CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu. Aksi Gibran itu oleh pihak Bawaslu Jakpus dianggap melanggar pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Di dalamnya dijelaskan bahwa pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta organisasi ajakan yang bersifat menghasut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menegaskan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Bawaslu Jakpus tersebut hanya rekomendasi, bukan sebuah putusan. Habibur Rahman menekankan surat yang dikeluarkan Bawaslu Jakpus terkait aksi bagi-bagi susu oleh Gibran di CFD tersebut tidak memuat pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut Bawaslu Jakpus tidak menyatakan Gibran melakukan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Jakpus juga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan Gibran melanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tersebut. Pasalnya, pelanggaran aturan Pergub DKI Jakarta ini bukan kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya, melainkan Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, Habibur Rahman menilai kegiatan Gibran di CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu tersebut tidak melanggar aturan. Pasalnya, kegiatan Gibran membagikan susu gratis kepada masyarakat di CFD tersebut bukanlah kegiatan politik. Di sisi lain, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Hasan Hasbi, juga merespon terkait kajian akhir dari Bawaslu Jakarta Pusat soal bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran. Hasan Hasbi mengatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, Hasan Hasbi juga menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Pasalnya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi atau Pemprov. Hanya saja, Hasan Hasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Adapun perihal rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Hasbi menilai merupakan suatu hal yang wajar. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Aksi calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di Car Free Day di Jakarta beberapa waktu lalu tampaknya semakin melebar. Terbaru, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus, yakni Christian Nelson Pangkei dan seorang anggotanya bagian Divisi Penindakan Dimas Trianto Putro dilaporkan. Keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024. Laporan tersebut didasari atas dugaan Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam menangani persoalan Cawapres nomor urut 2 tersebut. Adapun kelompok yang melayangkan gugatan ini ialah Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta. Mereka mempertanyakan pernyataan Bawaslu Jakpus yang menyatakan Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta.
Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni pun menekankan ihwal Pergub itu adalah atau bukan produk milik Bawaslu. Ia mengatakan Bawaslu Jakpus yang mengaitkan tindakan bagi susu di Car Free Day dengan peraturan gubernur. Dinilai Pitra, ihwal lembaga pemantau pemilu itu hanya mencari celah kesalahan Gibran. Mereka juga mempertanyakan independensi Bawaslu Jakarta Pusat. Sebelumnya diketahui saudara Bawaslu Jakarta Pusat telah mengeluarkan hasil kajian atas aksi Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di lokasi Car Free Day Jakarta. Bawaslu Jakpus menyatakan aktivitas Gibran bersama beberapa kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada Minggu 3 Desember 2023 tersebut sebagai melanggar peraturan gubernur. Peraturan yang dilanggar adalah Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Surat hasil kajian temuan tersebut juga ditandatangani dan dicap oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke, tertanggal 3 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu Namo Buddhaya. Hari ini kami ya selaku kuasa hukum dan di sini juga ada yang kami Ketua KPI DKI Jakarta Kongres Pemuda Indonesia Bapak Sabto Wibowo Sutanto Esa membuat laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan kode etik ataupun ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Jakarta Pusat. Pasal yang kami laporkan itu yaitu yang pertama pasal 8 huruf C Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 ya, yang berbunyi ya, penyelenggara pemilu itu tidak boleh mengeluarkan pendapat atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Nah, kita menemukan bukti dan mendapatkan bukti dan telah kita berikan kepada DKPP RI bahwasanya ada beberapa anggota Bawaslu ya yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan statement terkait dengan kasus yang katanya masih diproses, tapi dia sudah menyampaikan ini berpotensi melanggar Pergub DKI ya terkait dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Nomor 12 Tahun 2016. Di situ dia sudah membuat suatu pendapat. Bagaimana mungkin seorang penyelenggara pemilu itu mengeluarkan suatu pendapat ya, yang perkara ini sedang dia proses. Itu loh, belum ada keputusan. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menilai keterangan Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus dengan Bawaslu RI berbeda, yakni terkait persoalan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu gratis di Car Free Day. Seperti diketahui saudara, keterangan Bawaslu RI dengan Bawaslu Jakpus berbeda dalam menyikapi dugaan kasus pelanggaran yang menyeret putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Bawaslu RI sebelumnya menyimpulkan bahwa aksi Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangke alias Sony Pangke menjelaskan aksi Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Menurut Sony, kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2 itu melanggar peraturan gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait HBKB itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beda keterangan Bawaslu RI dan Bawaslu Jakpus itu pun menuai pro dan kontra di tengah laju perjalanan pasangan calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2024. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni mengaku heran dengan sikap Bawaslu Jakarta Pusat yang tak sejalan dengan Bawaslu RI.
Padahal menurutnya, kewenangan Bawaslu RI lebih kuat dibanding Bawaslu Jakarta Pusat yang berada di bawah Bawaslu RI tersebut. Penyelenggara pemilu itu menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. Ini kalau dia sudah keluar-keluar di publik, berarti kan itu kan bukan rahasia publik lagi. Sudah menjadi konsumsi publik. Gitu loh. Artinya apa? Bawaslu RI ya pada tanggal 28 Desember 2023 telah menyampaikan ya bahwasanya tidak ada pelanggaran pemilu di acara Car Free Day yang dihadiri oleh Gibran Rakabuming. Nah ini. Jadi dilakukan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming dalam kasus bagi-bagi itu di Car Free Day. Nah anehnya lagi, ini sudah dinyatakan oleh Bawaslu RI, akan tetapi kasus yang masalah Car Free Day ini diproses oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Sebenarnya ini mereka menghormati Bawaslu RI atau tidak? Gitu. Terus yang kedua, mengenai pasal yang katanya itu berpotensi melanggar Pergub, peraturan gubernur. Saya pertanyakan, peraturan gubernur itu produk dari siapa? Apakah itu produk Bawaslu? Apakah itu produk pemilu? Pergub itu yang disampaikan oleh salah satu divisi penegakan umum Bawaslu Jakarta Pusat itu adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau memang yang dikeluarkan Gubernur, pertanyaan saya, apakah Bawaslu ini di bawah naungan daripada Gubernur DKI Jakarta? Itu aja permasalahannya. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menyebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus ini tidak profesional, yakni dalam menangani persoalan yang menyeret calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan pihaknya ini maksud kami, bahkan KPI DKI ini melaporkan Ketua Bawaslu Jakpus, yakni Christian Nelson Pangke, alias Sony Pangke, dan seorang anggotanya di Divisi Penindakan, Dimas Triyanto Putro, di mana keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024 hari ini. Pihak KPI DKI juga mengaku disambut dengan baik oleh DKPP RI dalam melaporkan hal tersebut. Pihak kuasa hukum KPI DKI Jakarta juga menunjukkan bukti surat laporan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Jakpus dan seorang anggotanya tersebut. Ia pun menyayangkan terkait tindakan Bawaslu Jakarta Pusat yang tidak selaras dengan keterangan Bawaslu RI buntut persoalan aksi Gibran bagi-bagi susu gratis di Car Free Day beberapa waktu lalu. Terima kasih atas kesediaannya menunggu. Mohon maaf, ya kan? Di sini saya mau menunjukkan bukti laporan saya ke DKPP, dan alhamdulillah diterima dengan baik, disambut dengan baik, dengan ramah, dan semoga diproses secepatnya. Nah, terkait pelaporan ini, karena di sini saya melihat pada tanggal 28 bahwa Bawaslu Pusat itu juga menyatakan Gibran itu tidak melakukan pelanggaran, ya kan? Jelas Bawaslu Pusat loh, bukan Jakarta Pusat ya. Nah, di sini kenapa Bawaslu Jakarta Pusat mempermasalahkan tentang Car Free Day, kan gitu? Sedangkan dari pusatnya sendiri sudah bilang ini tidak ada masalah dan tidak ada pelanggaran. Sekarang apa salahnya? Misalkan rekan-rekan sekalian lagi olahraga, ya kan? Haus, pastinya dong, ya kan? Ada yang misalkan dari produk mana, atau dari carik mana, membagikan aqua atau air mineral lah bahasanya. Nah itu apakah disebut juga namanya pelanggaran kampanye? Saya tanya, ya kan? Namanya pelanggaran kampanye itu bagi-bagi uang. Masa nggak tahu sih? Masa saya harusnya kasih tahu? Dan jelasnya dalam dunia hukum, karena saya seorang lawyer,
dia seharusnya tidak menjudge bahwa Gibran ini, Mas Gibran ini bersalah. Jelas dulu, ya kan? Nah itu sudah jelas di situ. Nah, masa bahasanya gini lah. Kalau Bawaslu pusat tingkatnya presiden, bahasanya gitu ya, kita urutkan. Nah, kalau dari otomatis kan Bawaslu Jakarta Pusat itu kan wali kota atau bupati. Nah, makanya lebih kuat mana kata-katanya ataupun statementnya dari Bawaslu Pusat atau dari Bawaslu Jakarta Pusat. Nah itu aja. Apakah jadi saya aneh ini? Saya bukan dari partai manapun dan saya tidak dari manapun. Saya ini dari saya seorang advokat. Saya warga negara Indonesia. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka disebut melanggar peraturan Gubernur, Pergub, DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day, CFD, di Jalan Sudirman Tamrin, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, di antaranya Sigit Purnomo alias Pasa Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangke alias Sony menjelaskan, pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut, karena kegiatan yang dilakukannya merupakan pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Kemudian diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Sony dalam keterangan tertulisnya, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2023. Selain itu, Bawaslu RI juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, kata Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sanksinya bukan di kami hanya memberikan rekomendasi saja. Nanti itu dikembalikan ke instansi yang berwenang. Peraturannya kan seperti itu, kalau ada peraturan lain yang dilanggar kami serahkan ke instansi, ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto. Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, HBKB, diketahui ditetapkan pada tanggal 22 Januari tahun 2016 dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tertulis bila HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Lalu apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016? Berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 soal pelanggar aturan HBKB diatur dalam pasal 9 ayat 2. Ada 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, penyelenggara HBKB akan memberikan surat teguran kepada partisipan sebagaimana tercantum pada format 3 lampiran I Peraturan Gubernur ini, bunyi pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Partisipan yang telah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf E, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan, atau berdasarkan hasil evaluasi tim kerja HBKB, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan surat daftar hitam sebagaimana tercantum pada format 4 lampiran I Peraturan Gubernur ini, bunyi pasal 9 ayat 2 huruf F. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka disebut melanggar Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB.
Hal itu berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran pemilu terkait aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran saat Car Free Day atau CFD. Saat itu, pada Minggu 3 Desember 2023, dirinya membagikan susu gratis di Jalan Sudirman hingga Tamrin. Dalam temuannya, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan ada dugaan kepentingan politik dalam aksi bagi-bagi susu di acara CFD tersebut. Pasalnya, aktivitas Gibran membagikan susu turut didampingi para kader sekaligus calon anggota legislatif dari PAN, di antaranya adalah Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Pengke alias Sony menjelaskan bahwa pihaknya tidak menjatuhkan sanksi terhadap Gibran atas temuan tersebut karena kegiatan itu adalah pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan. Selain itu, Bawaslu Republik Indonesia juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, menurut Sony, kegiatan Gibran itu melanggar pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun terdapat 2 poin yang menjelaskan sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut. Dengan pelanggar bisa diberikan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf E. Kemudian bila pelanggar tetap melanggar setelah mendapat surat teguran, maka akan diberikan surat daftar hitam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf F. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dilansir dari tribunnews.com, Bawaslu Jakpus dilaporkan buntut pemanggilan Gibran terkait bagi-bagi susu saat Car Free Day atau CFD beberapa waktu lalu. Laporan itu diajukan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, melalui kuasa hukumnya Raka Gani Pisani. Dalam dokumen laporan pengaduan, tindakan Bawaslu Jakpus dinilai tidak sesuai dan mengabaikan tindak lanjut Bawaslu RI atas kegiatan bagi-bagi susu tersebut. Padahal menurut TKN, Bawaslu RI sudah tidak menindaklanjuti laporan itu dengan alasan tak cukup bukti pelibatan anak-anak saat CFD yang berarti tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto, mengatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Aksi bagi-bagi susu ini bisa dijerat pasal 7 ayat 2 Pergub DKI nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan Dimas pada Jumat 29 Desember 2023. Pasal tersebut mengatur larangan menggunakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB ataupun CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat yakni Christian Nelson Sony Pangke mengatakan pihaknya menemukan data dan fakta baru dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Namun data dan fakta tersebut masih dianalisis lagi untuk mendapatkan detail informasinya. Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus memutuskan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka telah melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu imbas aksi bagi-bagi susu yang dilakukannya di Car Free Day atau CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu. Aksi Gibran itu oleh pihak Bawaslu Jakpus dianggap melanggar pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Di dalamnya dijelaskan bahwa pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta organisasi ajakan yang bersifat menghasut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menegaskan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Bawaslu Jakpus tersebut hanya rekomendasi, bukan sebuah putusan.
Habibur Rahman menekankan surat yang dikeluarkan Bawaslu Jakpus terkait aksi bagi-bagi susu oleh Gibran di CFD tersebut tidak memuat pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut Bawaslu Jakpus tidak menyatakan Gibran melakukan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Jakpus juga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan Gibran melanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tersebut. Pasalnya, pelanggaran aturan Pergub DKI Jakarta ini bukan kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya, melainkan Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, Habibur Rahman menilai kegiatan Gibran di CFD Jakarta pada 3 Desember 2023 lalu tersebut tidak melanggar aturan. Pasalnya, kegiatan Gibran membagikan susu gratis kepada masyarakat di CFD tersebut bukanlah kegiatan politik. Di sisi lain, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Hasan Hasbi, juga merespon terkait kajian akhir dari Bawaslu Jakarta Pusat soal bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran. Hasan Hasbi mengatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, Hasan Hasbi juga menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Pasalnya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi atau Pemprov. Hanya saja, Hasan Hasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Adapun perihal rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Hasbi menilai merupakan suatu hal yang wajar. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Aksi calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di Car Free Day di Jakarta beberapa waktu lalu tampaknya semakin melebar. Terbaru, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus, yakni Christian Neslon Pangke dan seorang anggotanya bagian Divisi Penindakan Dimas Trianto Putro dilaporkan. Keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024. Laporan tersebut didasari atas dugaan Bawaslu Jakpus tidak profesional dalam menangani persoalan Cawapres nomor urut 2 tersebut. Adapun kelompok yang melayangkan gugatan ini ialah Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta. Mereka mempertanyakan pernyataan Bawaslu Jakpus yang menyatakan Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni pun menekankan ihwal Pergub itu adalah atau bukan produk milik Bawaslu. Ia mengatakan Bawaslu Jakpus yang mengaitkan tindakan bagi susu di Car Free Day dengan peraturan gubernur. Dinilai Pitra, ihwal lembaga pemantau pemilu itu hanya mencari celah kesalahan Gibran. Mereka juga mempertanyakan independensi Bawaslu Jakarta Pusat. Sebelumnya diketahui saudara, Bawaslu Jakarta Pusat telah mengeluarkan hasil kajian atas aksi Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu di lokasi Car Free Day Jakarta. Bawaslu Jakpus menyatakan aktivitas Gibran bersama beberapa kader Partai Amanat Nasional atau PAN pada Minggu 3 Desember 2023 tersebut sebagai melanggar peraturan gubernur. Peraturan yang dilanggar adalah peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Surat hasil kajian temuan tersebut juga ditandatangani dan dicap oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangke tertanggal 3 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kami ya selaku kuasa hukum dan di sini juga ada yang kami Ketua KPI DKI Jakarta Kongres Pemuda Indonesia Bapak Sabto Wibowo Sutardoesa membuat laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan kode etik ataupun ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini
Bawaslu Jakarta Pusat. Pasal yang kami laporkan itu yaitu yang pertama pasal 8 huruf C Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 ya, yang berbunyi ya, penyelenggara pemilu itu tidak boleh mengeluarkan pendapat atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Nah, kita menemukan bukti dan mendapatkan bukti setelah kita berikan kepada DKPP RI bahwasanya ada beberapa anggota Bawaslu ya yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan statement terkait dengan kasus yang katanya masih diproses, tapi dia sudah menyampaikan ini berpotensi melanggar Pergub DKI ya terkait dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016. Di situ dia sudah membuat suatu pendapat. Bagaimana mungkin seorang penyelenggara pemilu itu mengeluarkan suatu pendapat ya, yang perkara ini sedang dia proses. Itu loh, belum ada keputusan. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menilai keterangan Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus dengan Bawaslu RI berbeda, yakni terkait persoalan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi susu gratis di Car Free Day. Seperti diketahui saudara, keterangan Bawaslu RI dengan Bawaslu Jakpus berbeda dalam menyikapi dugaan kasus pelanggaran yang menyeret putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Bawaslu RI sebelumnya menyimpulkan bahwa aksi Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangke alias Sony Pangke menjelaskan aksi Gibran berpotensi melanggar peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta. Menurut Sony, kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2 itu melanggar peraturan gubernur nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Adapun pengenaan sanksi untuk pelanggaran peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait HBKB itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beda keterangan Bawaslu RI dan Bawaslu Jakpus itu pun menuai pro dan kontra di tengah laju perjalanan pasangan calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2024. Kuasa hukum KPI DKI Jakarta Pitra Romadoni mengaku heran dengan sikap Bawaslu Jakarta Pusat yang tak sejalan dengan Bawaslu RI. Padahal menurutnya, kewenangan Bawaslu RI lebih kuat dibanding Bawaslu Jakarta Pusat yang berada di bawah Bawaslu RI tersebut. Penyelenggara pemilu itu menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. Ini kalau dia sudah keluar-keluar di publik, berarti kan itu kan bukan rahasia publik lagi. Sudah menjadi konsumsi publik. Gitu loh. Artinya apa? Bawaslu RI ya pada tanggal 28 Desember 2023 telah menyampaikan ya bahwasanya tidak ada pelanggaran pemilu di acara Car Free Day yang dihadiri oleh Gibran Rakabuming. Nah ini. Di sini dilakukan ini Badan Pengawas Pemilu Umum Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming dalam kasus bagi-bagi itu di Car Free Day. Nah anehnya lagi, ini sudah dinyatakan oleh Bawaslu RI, akan tetapi kasus yang masalah Car Free Day ini diproses oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Sebenarnya ini mereka menghormati Bawaslu RI atau tidak? Gitu. Terus yang kedua, mengenai pasal yang katanya itu berpotensi melanggar Pergub, peraturan gubernur. Saya pertanyakan, peraturan gubernur itu produk dari siapa? Apakah itu produk Bawaslu? Apakah itu produk pemilu? Pergub itu yang disampaikan oleh salah satu divisi penegakan umum Bawaslu Jakarta Pusat itu adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau memang yang dikeluarkan Gubernur, pertanyaan saya, apakah Bawaslu ini di bawah naungan daripada Gubernur DKI Jakarta? Itu aja permasalahannya.
Kongres Pemuda Indonesia atau KPI DKI Jakarta menyebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Pusat atau Bawaslu Jakpus ini tidak profesional, yakni dalam menangani persoalan yang menyeret calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan pihaknya ini Maksud kami, bahkan KPI DKI ini melaporkan Ketua Bawaslu Jakpus, yakni Christian Nelson Pangke, alias Sony Pangke, dan seorang anggotanya di Divisi Penindakan, Dimas Triyanto Putro, di mana keduanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI pada Kamis 4 Januari 2024 hari ini. Pihak KPI DKI juga mengaku disambut dengan baik oleh DKPP RI dalam melaporkan hal tersebut. Pihak kuasa hukum KPI DKI Jakarta juga menunjukkan bukti surat laporan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Jakpus dan seorang anggotanya tersebut. Ia pun menyayangkan terkait tindakan Bawaslu Jakarta Pusat yang tidak selaras dengan keterangan Bawaslu RI buntut persoalan aksi Gibran bagi-bagi susu gratis di Car Free Day beberapa waktu lalu. Terima kasih atas kesediaannya menunggu. Mohon maaf, ya kan? Di sini saya mau menunjukkan bukti laporan saya ke DKPP, dan alhamdulillah diterima dengan baik, disambut dengan baik, dengan ramah, dan semoga diproses secepatnya. Nah, terkait pelaporan ini, karena di sini saya melihat pada tanggal 28 bahwa Bawaslu Pusat itu juga menyatakan Gibran itu tidak melakukan pelanggaran, ya kan? Jelas Bawaslu Pusat loh, bukan Jakarta Pusat ya. Nah, di sini kenapa Bawaslu Jakarta Pusat mempermasalahkan tentang Car Free Day, kan gitu? Sedangkan dari pusatnya sendiri sudah bilang ini tidak ada masalah dan tidak ada pelanggaran. Sekarang apa salahnya? Misalkan rekan-rekan sekalian lagi olahraga, ya kan? Haus, pastinya dong, ya kan? Ada yang misalkan dari produk mana, atau dari carik mana, membagikan aqua atau air mineral lah bahasanya. Nah itu apakah disebut juga namanya pelanggaran kampanye? Saya tanya, ya kan? Namanya pelanggaran kampanye itu bagi-bagi uang. Masa nggak tahu sih? Masa saya harus yang kasih tahu? Dan jelasnya dalam dunia hukum, karena saya seorang lawyer, dia seharusnya tidak menjudge bahwa Gibran ini, Mas Gibran ini bersalah. Jelas dulu, ya kan? Nah itu sudah jelas di situ. Nah, masa bahasanya gini lah. Kalau Bawaslu Pusat tingkatnya presiden, bahasanya gitu ya, kita tunutkan. Nah, kalau dari otomatis kan Bawaslu Jakarta Pusat itu kan wali kota.